Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu saham gocap yang mungkin menarik ya untuk dijadikan awal saham hari ini untuk kita semua ya. Oke, sebelum pembahasan kita disclaimer dulu ya, bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Nah ini saham gocap ya, kita hanya sebatas berbagi analisa ya. Ini memang berisiko tinggi sahamnya gocap. Kita akan coba share mungkin menjadi informasi untuk teman-teman ya. Mungkin yang ada yang kesangkut mungkin bisa menjadi informasi, atau mungkin pernah lihat saham ini jadi bisa menjadi informasi juga ya. Yang pasti emiten ini lagi di posisi 50 ya, di support terkuatnya. Jadi berisiko tinggi untuk teman-teman, kita buat pantauan aja ya. Jadi strateginya di 50 emang agak rumit guys, karena beli dan kita nggak tahu ya kapan akan digerakkan ya. Nah, oke, kita akan coba analisa dari segi fundamentalnya ya, dari laporan keuangannya, terus chartnya ya, dari shareholdernya ya. Oke, pertama kita lihat shareholdernya ya. Emiten ini untuk pengendalinya ini ya, PT Visi Kota Indonesia ini pegang sekitar 44,98% ya. Nah ini pegang segitu untuk visi kota ini ya sebagai pendali. Cuma masyarakatnya sangat tinggi guys ya, karena udah di atas 40%. Sebenarnya udah warning ya, sebenarnya udah nggak ideal, karena idealnya ya di bawah 40 ya. Masyarakat sekitar 4,53% ya. Nah ini pegang segitu. Nah berikutnya ada Natalia. Nah ini pegang sekitar 10%. Nah, kalau kita lihat di holding composition, kita lihat realnya seberapa sih. Kalau di sini per Agustus ini ya realnya emang 44 ya untuk individu. Jadi ini benar nggak ada lainnya. Terus kalau kita lihat untuk foreign enggak, masyarakat cuma 0,14% ya untuk publiknya. Berikutnya 0 ya, berikutnya ada perusahaan 0,7%. Nah, memang dari shareholder seperti itu guys ya, sudah nggak ideal. Nah, jadi untuk pantauan aja ya, untuk pembelajaran bersama aja, emiten di 50-an ya. Oke, dari shareholder seperti itu ya guys ya, udah di atas 40% ya. Notes untuk kita. Jadi kalau tidak ideal, dipantau aja ya buat dipelajari. Oke, berikutnya kita akan lihat untuk LK-nya. Kalau kita lihat sekilas ya, saat tadi udah buka-buka. Ini kita akan coba bandingkan ya per kuartal ya, dari kuartal 1 terus ini per kuartal 2-nya ya. Ini kuartal 2. Kalau kita lihat ini ada sekitar aset sekitar 460 miliar ya, 460 miliar. Kalau kita bandingkan secara year on year ya, atau secara per kuartal 4 ya, ini 31 Desember 2021, jadi ini kuartal 4-nya, terus 30 Juni ini kuartal keduanya. Nah, kita bandingkan secara kuartal, dua kuartal ini ya, naik ya sekitar 2 miliar ya naiknya, untuk segi asetnya naik sekitar 2 miliar ya. Nah, kita bandingkan kuartal 4 2001 dengan kuartal 2 2022. Nah untuk likuiditasnya, sebenarnya likuiditasnya nggak gede guys ya. Kalau kita lihat dengan asetnya 460, dia punya likuiditas sekitar 73 ya. Nah sebenarnya nggak gede juga sih, baru sekitar 20%-an ya, 20%-an lah ya. Untuk likuiditasnya sebenarnya untuk likuiditasnya masih tergolong kecil guys ya untuk likuiditasnya. Kita lihat untuk ekuitasnya, jadi dengan likuiditas kita, ekuitasnya juga masih banyak ya, di sekitar 387 miliar ya. Kalau kita bandingkan secara per kuartal atau per kuartal 1 kuartal 4 2001 ini naik ya, naik sekitar 6 miliar guys ya untuk ekuitasnya ya. Nah kita lihat untuk pendapatan. Nah ini kita penting untuk membandingkan nanti ya dengan per kuartal 1 seperti apa. Nah kalau gini kalau kita bandingkan secara year on year
dengan per kuartal satunya ya, sama-sama kuartal 2 di 2001 banding 2002. Nah ini naik ya hampir 200% ya, dari 11 miliar naik ke 30 miliar guys ya. Jadi naik sekitar 200-an ya, 200% ya kenaikan dari pendapatan bersih. Nah kita lihat untuk labanya. Nah, labanya ini udah positif ya, dari sebelumnya minus ya, minus 6 juta ya, minusnya 6 juta guys, ini benar minusnya 6 juta, ini udah positif 6 miliar ya. Jadi sebelumnya minus 6 juta, udah positif ke 6 miliar. Nah, 6 miliar ya. Jadi kalau kita bandingkan secara on-year ini ada perbaikan kinerja ya, walaupun dulu minusnya kecil banget ya sebenarnya, cuma 6 juta, dan ini udah ada laba sekitar 6 miliar ya. Kita bandingkan untuk kuartal satunya. Kita lihat per labanya aja. Nah kalau kita lihat labanya ini kuartal 1 ya, kuartal 1 dia punya ini ya, punya rugi sekitar 1,1 ya. Sebenarnya ada perbaikan kinerja guys kalau kita bandingkan per kuartal juga nih kelihatan ya, dari sebelumnya nih ya, ini per kuartal ya 31 Maret atau kuartal 1 aja ini rugi sekitar 1,1 miliar, dan ini saat ini udah surplus sekitar 6 miliar ya. Jadi kalau kita bandingkan secara kuartal per kuartal ini naik ya hampir 500% guys kenaikan ya untuk labanya ya. Nah kita lihat untuk cash flow-nya. Nah cash flow-nya masih aman ya. Sebelumnya minus nih per 30 Juni 2001 ini minus sekitar 43, dan saat ini cash flow-nya udah positif ya 3 miliar ya. Jadi oke ya, untuk perbaikan kinerjanya ada perbaikan kinerja, dari sisi cash flow-nya juga udah siap nih. Nah oke ya, dari segi LK kurang lebih seperti itu guys ya, LK-nya. Jadi emiten ini ya cukup ada perbaikan kinerja ya, walaupun nggak signifikan juga, tapi ada perbaikan kinerja guys. Nah ini kalau kita bandingkan ya, cash flow-nya juga dari 800 juta naik ke 3 miliar ya. Nah, jadi baik cash flow-nya juga udah naik, terus labanya juga naik ya. Nah ini per kuartalnya guys, tinggal kita lihat di kuartal ketiga seperti apa. Dan emiten ini juga rajin bagi dividen lah, nanti kita lihat ya, di chartnya kelihatan. Oke, dari LK-nya lumayan ya, ada perbaikan kinerja. Jadi ya tunggu aja kuartal 3. Kalau kuartal 3 positif ya, potensi dibuka kunci itu ada ya, buka kunci 50 ada, bahkan mungkin bisa Baker mungkin ya tapi tinggal lihat nanti aja ya. Nah kita lihat untuk kembali ke chartnya. Kalau kita lihat chartnya ya, karena masih di support terkuatnya ya di 50 ya, dan sempat naik juga 51 seperti itu ya beberapa kali ini ya, di Agustus ini, Agustus kemarin ya sempat naik juga ke 53 ya, terus balik lagi ke support terkuatnya 50. Kalau kita lihat nih ya, ini bagi dividen ya 19 Juli bagi dividen, dan ini 13 September bagi dividen. Jadi memang emiten ini walaupun keadaannya seperti itu, ini tetap bagi dividen guys ya. Nah ini dengan jumlahnya ini ya, dividennya walaupun nggak besar ya, cuma 0,38, tapi dia bagi dividen guys. Ini juga 0,1. Nah bagi dividen 12 Juli, dan kemungkinan nanti kalau positif nilainya ya kemungkinan akan lebih besar ya dividennya ya untuk emiten ini ya. Oke, sekilas ya untuk resumenya dari analisa dari Kabak ya, dari shareholdernya seperti itu ya. Ada masyarakat 40%, 44%. Jadi kalau tidak ideal ya abaikan aja. Terus untuk dari laporan keuangan emiten ini udah ada perbaikan kinerja ya, dari sebelumnya rugi udah ke cuan ya, tadi balik secara year on year ataupun per kuartal ya. Nah, dari sebelumnya minus 1,1 naik ke 6 miliar ya. Ya untuk cuannya, untuk profitnya ya, atau labanya ya. Oke, untuk chartnya ya ini di support terkuat, tidak bisa kemana-mana lagi karena udah di 50 ya. Dan kalau beli resikonya ya uangnya ketahan, tapi nggak tahu nanti digerakin kapan ya. Selama LK-nya masih bagus, selama juga masih ini ya,
nggak mungkin delisting ya, selama LK-nya masih oke ya, dan selama masih tetap normal ya. Oke guys, sekilas untuk analisa kapak ya, dan ini mungkin emiten yang menarik ya di harga gocapannya. Oke, jangan lupa cek kembali ya untuk emiten ini. Oke, kalau ada request atau pertanyaan, silakan ya tulis komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.